Jika Anda nonton film ini, saya punya pesan sederhana. Satu, tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman. Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Selain diajak oleh figur-figur yang saya hormati, tentu saja film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana politisi telah mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka. Kecurangan. Selamat sore, kembali dengan kami sahabat konstitusi dengan Bung Andi Rahadian, spesialis hukum, dan Harjo Winoto, juga spesialis hukum, dan dengan saya Erwin Ramadan. Ini tinggal 1 hari menjelang pemilu, hajatan demokrasi di negeri ini. Kita kembali dihadapkan dengan polemik, bahkan ada yang mengatakan propaganda. Sebuah film dokumenter berjudul Dirty Vote, yaitu pemilihan yang kotor, yang diunggah di YouTube telah menjadi viral. Kami dan sahabat konstitusi, amicus constituere, perlu menyatakan hal-hal terkait dengan Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya walaupun berisiko menyakitkan telinga sahabat-sahabat, kami menyatakan storytellers dalam video Dirty Vote. Video Dirty Vote itu tidak menyatakan kebenaran seutuhnya. Yang kami cari adalah kebenaran yang seutuhnya. Suatu ujaran kosmolog, filsuf tersohor Stephen Hawking almarhum pun kami rasa relevan di persimpangan demokrasi kita hari ini. Saya kutip dalam bahasa Inggris ya. The greatest enemy of knowledge is not ignorance. It is the illusion of knowledge. Kita ganti ya, kata knowledge dan ignorance dengan truth and lies. The greatest enemy of truth is not lies. It is the illusion of truth. The illusion of truth. Terjemahan yang berikut. Musuh terbesar dari kebenaran bukanlah kebohongan, melainkan ilusi atas kebenaran. Saya ulang, ilusi atas kebenaran. Para voters, itu kita, para pemilih, sudah bukan saatnya Anda terpukau dengan kemerduan suatu cerita konspirasi. Bangunlah, sadarlah, Anda berhak mengetahui yang sebenar-benarnya dan seutuh-utuhnya. Film Dirty Vote menjadi viral dengan rangkaian pengungkapan kebenaran, perlawanan atas konspirasi yang mengurangi rasa penasaran khalayak ramai. Bahkan Uceng yang juga menekankan, jika Anda menonton film ini, tolong jadikan film ini menjadi dasar penghukuman. Menjadi dasar penghukuman. Dengan ini kami membuka podcast dengan kutipan anak gaul. Enggak semua yang lu denger itu benar.
chapter 1 itu terpukau oleh dongeng. Kita berbicara tentang organisasi masyarakat sebagai satu spesies tidak terlepas dari sejarah evolusi. Homo sapiens atau sebutan keren dari manusia itu, peradabannya tidak lepas dari storytelling atau dongeng. Makanya para storytellers dari zaman ke zaman itu dinilai sebagai penulis dan penggerak sejarah. Yuval Noah Harari menyebutnya dengan istilah fiksi. Dan dalam bukunya 21 Lessons in 21st Century dia menyebutkan manusia telah mengkonstruksikan dongeng yang menjelimet dan meyakinkan banyak orang untuk mempercayainya. Cerita atau fiksi itu dapat menginspirasikan perasaan positif, juga menyediakan bingkai atau frame untuk suatu karya seni yang indah. Namun juga dapat menyebarkan intoleransi dan persekusi, bahkan genosida. Jadi ada hal yang positif dan ada juga yang negatif. Contoh ilusi pertama, bumi itu datar. Kebenaran yang kita ketahui hari ini, bumi itu bulat, tidak datar. Tidak datar. Untuk ribuan tahun, selama periode ribuan tahun, kita itu didongengi oleh otoritas moral bahwa bumi itu datar. Padahal bukti-buktinya banyak dari para filsuf dan ilmuwan. Saya berikan satu contoh. Salah satu favorit saya itu adalah Sir Bertrand Russell, seorang filsuf Inggris pada sekitar tahun 1900. Jadi suatu ketika itu Bertrand Russell sedang menyampaikan kuliah tentang bagaimana planet berevolusi terhadap matahari. Setelah kuliah tersebut selesai, seorang ibu tua itu berdiri dan mengatakan kepada Bertrand, apa yang telah engkau katakan isinya itu sampah. Bumi sebenarnya itu datar dan ditempatkan di atas pundak menara seekor kura-kura. Bertrand kemudian memancarkan senyum khas seorang akademisi dan berkata kepada ibu itu, di mana kura-kura tersebut berdiri? Ibu itu terkejut dan berkata, Anda adalah seorang pria belia yang pintar. Saya akan mengungkap chapter 1 dengan cerita tadi. Sama halnya dengan dongeng berdurasi 1 jam 57 menit di YouTube dalam film Dirty Vote. Meskipun film itu menawan hati dan membuat banyak orang terinspirasi, kita perlu mengatakan bahwa film itu mengandung banyak ilusi. Dan saya ingin mengajak para pemilih, para voters untuk bersama-sama mengurai ada 3 ilusi dalam kisah di dalam film Dirty Vote tersebut. 3 ilusi ya. Yang ingin kami ungkap ya. Yang pertama, dalam film tersebut di menit atau jam 1:18:15 detik sampai 18:41 detik, salah satu narasumber dalam film itu, Ibu Bivitri Susanti, menyampaikan ada kontradiksi Mahkamah Konstitusi dan ada cara instan mengubah undang-undang tanpa keterlibatan DPR. Karena 31 permohonan ditolak, tapi MK membuka pintu selebar-lebarnya untuk 1 permohonan. Itu ilusi menurut kami karena kebenarannya ada 17 permohonan untuk mengubah syarat umur capres-cawapres dan tidak semuanya ditolak. Ada yang tidak diterima dan pintu juga dibuka lebar. Ada 5 hakim melawan 4 hakim. Artinya sengit, tidak ada satu permohonan yang sebenarnya diperlakukan lebih baik daripada yang lain. Jadi bukan 31 lawan 1 ya. Bukan. Dan disitulah letak ilusinya. Mari kita urai lagi ya apa yang disampaikan Ibu Bivitri. Bu Bivitri menyampaikan dalam film tersebut kontradiksi Mahkamah Konstitusi dan di sana ada cara instan mengubah undang-undang tanpa DPR. Nah, yang pertama ingin saya sampaikan kontradiksinya antara apa dengan apa.
Karena kontradiksi itu terjadi ketika ada dua klaim yang tidak mungkin dua-duanya benar. Kontradiksi menyaratkan ada salah satu yang pasti salah dan otomatis ada salah satu yang pasti benar. Contoh, ada satu segitiga yang disampaikan dalam sebuah premis, tiga sudutnya berjumlah 180 derajat. Pernyataan dua adalah tiga sudut segitiga berjumlah 360 derajat. Pernyataan satu yang mengatakan segitiga 180 derajat dan dua 360 derajat, tidak mungkin dua-duanya benar. Kontradiksi artinya dua pernyataan itu kontradiktif, harus milih satu. Nah, dalam Dirty Vote, storyteller dalam hal ini Mbak Bivitri bilang terkait ambang batas pencalonan presiden sebanyak 31 kali ditolak MK dengan berbagai alasan, tetapi ketika ada syarat lain yang diminta untuk diubah, tiba-tiba MK membuka pintu lebar-lebar hanya satu kali permohonan. Menurut kami penjelasan di atas tidak menunjukkan ada kontradiksi. Tunjukkan kontradiksi antara apa yang disampaikan tersebut. Sebab tidak ada pertentangan dalam situasi seorang hakim merubah pertimbangan dan keputusan. Apa yang salah ketika hakim mau merubah keputusan? Bukankah merubah keputusan merupakan wujud independensi seorang hakim dalam memeriksa, mengadili, dan akhirnya memutuskan suatu perkara? Apa yang mau disampaikan dalam film Dirty Vote adalah upaya menggoda para penonton untuk menerka-nerka. Jangan-jangan ada konspirasi. Jangan-jangan sebelum makan siang dan sesudah makan siang, para hakim konstitusi dipengaruhi, ditekan, atau bahkan diancam. Dan disinilah kehebatan dongeng dari Bivitri Susanti. Tanpa perlu menyampaikan sepatah kata pun, dengan tanpa bukti, Ibu Bivitri mampu menanamkan citra dalam pikiran penonton. Pasti ada apa-apanya saat hakim-hakim tersebut makan siang. Kenyataannya tidak pernah ada bukti apapun yang disajikan. Dalam hal ini saya perlu memuji, Dirty Vote berhasil menanamkan propaganda adanya kecurangan. Lalu berikutnya, pernyataan Bivitri Susanti disampaikan di sana ada putusan yang instan. Dalam hal ini putusan Almas ya, pada tanggal 3 Agustus 2023. Dan putusannya keluar tanggal 16 Oktober 2023. Nah, saya perlu menjelaskan kepada para pemirsa bahwa keputusan yang diputuskan selama 2,5 bulan itu bukan instan. Sebagai perbandingan ya, ada putusan nomor 55 yang memutus tentang syarat umur capres-cawapres. Pemohonnya mengajukan tanggal 5 Mei 2023 dan MK memutus 16 Oktober 2023. Ada putusan nomor 15 tahun 2007. Pemohon mengajukan tanggal 18 Mei, MK memutuskan 27 November. Atau yang lebih dekat ya, putusan nomor 114 tahun 2022. Permohonan itu diajukan tanggal 1 November 2022 dan MK tanggal 15 Juni 2023. Jadi relatif beragam waktunya, dan putusan tentang syarat umur ini semua diputus tanggal 16 Oktober 2023. Bisa juga kan kita melihat dengan cara berpikir yang wajar, tidak konspiratif gitu. Semua permohonan tersebut diputus pada tanggal 16 Oktober karena isi permohonannya serupa atau mirip atau sama bahkan. Maka sebutan bahwa putusan ini instan di MK itu adalah sebuah tuduhan yang menguak atau menyinggung rasa penasaran penonton, dan akhirnya penonton dicekoki dengan ide pasti ada apa-apanya, konspiratif. Ilusi yang ketiga ya, Bu Bivitri kemudian menyampaikan permohonan Almas itu dicabut lalu didaftarkan hari berikutnya. Nah, kebenarannya jika pemirsa boleh mendownload di situs Mahkamah Konstitusi, dijelaskan di sana risalah sidang tersebut. Pertama-tama permohonan itu tidak dicabut oleh pemohon. Almas mengatakan di dalam risalah nomor 90 itu, faktanya kuasa hukum pemohon yang mencabut permohonan itu karena ada miskomunikasi. Tetapi pemohon Almas tidak menyatakan mau mencabut permohonannya. Dan ini saya kutip dari putusan dari risalah sidang putusan 90 ya. Saya kutip langsung ya. Ini kaitannya dengan sewaktu perbaikan. Ternyata kami menyadari ada kekhilafan dari kami, sehingga memang dari internal kami yang di Jakarta tidak terkirimkan berkasnya atau tidak terserahkan ke panitera. Karena kita malu, kemudian memutuskan di tanggal 26 untuk mengirimkan surat pencabutan langsung melalui pos, yang kemudian tadi diterima tanggal 29. Jadi tidak ada permohonan yang dicabut oleh pemohon. Dan ini informasi yang ada di dalam situs Mahkamah Konstitusi. Tapi secara sumir
ditampilkan dalam video Dirty Vote seolah-olah ada kesengajaan mencabut dan mendaftarkan ulang. Apakah ini ada kaitannya dengan frasa yang diucapkan oleh Bu Fitri, ada keculasan dan tahan malunya hakim? Nah, ini yang menjadi bahan pertimbangan para pemirsa. Jadi kesan seorang pengamat, orang bisa berubah pendapat ya. Betul. Sebelum makan siang dan setelah makan siang, Iya. apa yang dia makan? Mie instan. Dan itu yang mau diungkap seolah-olah dalam film ini sepertinya terjadi sesuatu. Padahal sebenarnya hal biasa saja merubah putusan. Tapi kecerdikan para pembuat film ini menggambarkan seolah-olah terjadi konspirasi. Wah, itu kecerdikan gaya-gaya Amerika itu. Yang mainstream media Amerika begitu tuh. Iya. Orang suka dengan yang berbau konspiratif. Jadi mungkin saya boleh melanjutkan dan menutup ini ya. Tadi kan kita menjanjikan 3 poin, 3 ilusi dari 11 atau 12 ya, yang ditampilkan di film dokumenter Dirty Vote. Jadi ilusi ketiga adalah ini, pemirsa. Keempat ya. Ilusi keempat. Poin keempat itu adalah storyteller dalam film Dirty Vote menyatakan Ketua MK menggugat ke Petun untuk mendapatkan jabatannya kembali. Ya. Storyteller mengarakterisasi Anwar Usman sebagai seseorang yang gila jabatan, tidak rela turun. Dan secara teknis hukum, banyak yang menyatakan forum pengadilan tata usaha negara itu bukan merupakan forum yang tepat untuk mengembalikan jabatan. Itu dipercaya sebagai kebenaran ya. Itu dipercaya sebagai kebenaran. Kami menyatakan itu sebuah ilusi. Kebenarannya apa? 1. Ini saya berbicara kepada para voters, orang masyarakat umum yang relatif awam dengan hukum tata usaha negara. 1. Mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara adalah hak setiap warga masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara. Ya. Atau kita singkat KPUN, betul. Yang perlu Anda catat adalah Anwar Usman selain sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, dia juga adalah seorang warga masyarakat yang mempunyai hak menggugat. Tidak serta-merta ketika dia menjadi hakim konstitusi atau Ketua Mahkamah Konstitusi, hak dia sebagai warga negara hilang. Kedua, saya berbicara ini kepada para ahli hukum tata negara yang tadi menyatakan forum Petun atau pengadilan tata usaha negara itu bukan merupakan forum yang tepat untuk mengembalikan jabatan seseorang. Itu tidak tepat. Kebenarannya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, objek ketun atau keputusan tata usaha negara itu sudah diperluas definisinya. Dan sekarang sudah mencakup keputusan badan yudikatif, yaitu keputusan dari MA Mahkamah Agung maupun MK Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, surat keputusan Mahkamah Konstitusi pengangkatan Soehartoyo maupun pengangkatannya Anwar Usman ataupun hakim lain dalam jabatan setingkat adalah objek keputusan tata usaha negara. Jadi bisa dibawa ke Petun. Jadi Petun itu merupakan forum yang tepat. Tapi ini ada satu hal lagi kan, dalam episode sebelumnya kita bahkan Anda, Bung Harjo, menyebutkan bahwa surat pengangkatan Anwar Usman selaku Ketua MK belum juga dicabut juga. Iya, benar. Itulah mungkin menurut saya ya, kalau saya harus menerka-nerka pikiran seorang Bapak Anwar Usman dalam kapasitas dia sebagai hakim maupun ketua, dia tidak mungkin mengucapkan banyak hal karena itu adalah tempat dia menjabat dan mendedikasikan diri. Jadi mungkin upaya Petun ini bukan sebuah bentuk mengembalikan jabatan, tapi itu mengungkap bahwa
di dalam tubuh MK itu ada masalah prosedural. Dan tolong tata prosedur ini supaya kekacauan seperti ini tidak terjadi di masa yang akan datang. Ya, karena kita kan kalau secara simplistik kita berada dalam situasi dengan dua ketua MK sebenarnya. Secara teknis hukum begitu. Ya, teknis ya. Secara teknis hukum. Ya. Ya, jadi kami bertiga dari sahabat konstitusi mau menutup podcast ini dengan pernyataan berikut. Pendidikan itu adalah milik publik. Seorang yang mengenyam pendidikan tinggi mempunyai kewajiban sipil atau civic duties untuk mendidik. Di mata saya, mendidik itu bukan dengan cara menyuapi publik dengan kesimpulan, apalagi propaganda. Mendidik itu adalah dengan memberikan seperangkat alat berpikir atau analisis. Saya titik beratkan analisis. Demikian juga tujuan sahabat konstitusi adalah dalam membuat podcast ini tak lain daripada supaya Anda, para voters, para pemilih, dilengkapi dengan alat berpikir. Alat berpikir untuk membedah suatu isu publik. Misalnya, isu hakim Mahkamah Konstitusi yang dicap culas dan tahan malu. Sebagai para voters, para pemilih, Anda juga punya hak untuk belajar, jangan mau hanya disuapi. Berdayakan diri Anda. Dalam bahasa Inggris, empower yourself. Oke. Selamat siang, Mas Farid. Jadi pemirsa, Mas Farid ini kawan kami udah lama dan beliau adalah jurnalis senior yang adalah tokoh di belakang film Dirty Vote yang sekarang sedang viral ini, gitu. Mas Farid, mungkin bisa ceritain sedikit ya, gimana sih pertamanya ide membuat film Dirty Vote ini, Mas? Jadi kami ngobrol dengan Dandi, karena kami berdua ada di Koperasi Ekspedisi Indonesia Baru. Saya dan Dandi ngobrol, dan Dandi punya ide untuk bagaimana membuat film yang bisa menjelaskan. Ya. Jadi tidak soal buat kami mau disebut sebagai propaganda, kami memang mau mengatakan bahwa itu salah. Iya. Ya. Mas, kalau ada ujaran begini Mas di media, gerakan diasumsikan lah yang dilakukan oleh rekan-rekan di Watchdog ini sebuah gerakan moral. Tapi gerakan moral ini kan membawa keuntungan bagi paslon yang tidak diserang dalam tayangan ini, dalam film ini. Kalau itu gimana? Misalnya gini, contohnya deh, kan Anies nggak terlalu banyak disebut di film ini gitu ya. Terus ada yang bilang, wah ini sebenarnya menguntungkan kubu 01 nih lewat peluncuran film ini, apalagi diterbitkan di masa tenang gitu. Kalau perspektif Mas Farid gimana nih kalau ada kata-kata seperti itu? Ya, tadi kita investigasi itu kita juga mencoba melihat semuanya ya. Pelanggaran di kubu Anies kita lihat juga, di Ganjar kita lihat, di Prabowo kita lihat. Ya. Dan memang ya sejauh ini Anies yang paling sedikit gitu. Itu fakta menurut kami gitu. Bahwa itu menguntungkan dia atau enggak ya, masa kita mau kalau nggak ada kesalahan kita mau sebut ada kesalahan, dan sebaliknya kalau tidak ada kesalahan kita sebut tidak ada kesalahan gitu. Baik. Jadi itu hal yang buat kami itu itu bukan tujuan kami. Tujuan kami adalah mengungkap ini kebenaran, dan terutama sebenarnya tidak cuma di paslon sebenarnya. Abuse of power yang paling besar oleh Pak Jokowi. Disitulah sebenarnya poin yang paling besar dari film ini.